Teman-teman dimulai ya. Pak Iwan, yang lainnya di mute aja Pak Iwan. Oh, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang saya hormati, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Karena sebenarnya kalau teman-teman sebagian besar itu WFO ya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi pandemi ini tetap sehat, tetap bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakat lainnya dalam penegakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan semua, Bapak Ibu, teman-teman semua, alhamdulillah pada hari ini 9 Agustus kita bisa bertemu. Artinya kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan rutin bulanan yang ini jadikan ajang diskusi, kita bertukar pikiran, sekalian juga mungkin ada informasi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, tidak bosan-bosannya saya mengajak teman-teman semua untuk mengikuti aturan main, tata kelola, dan sebagainya yang berlaku di lingkup perencana. Karena masing-masing fungsi, masing-masing posisi, masing-masing jabatan, itu pasti punya aturan main dan aturan-aturan yang berlaku yang harus kita jaga dan harus kita penuhi. Karena saya juga punya kewajiban sebagai pembina di sini, artinya saya juga punya kewajiban untuk menyampaikan ke teman-teman semua. Tidak hanya juga bagaimana saya mengingatkan teman-teman tentang aturan itu. Jadi tolong jangan ada yang bilang well misalnya. Karena sebenarnya yang kita laksanakan kan mengikuti aturan, semua mengingatkan ke teman-teman itu semata-mata saya ingin menjalankan kewajiban saya sebaik-baiknya. Kalaupun ada kesulitan, ada misalnya menyampaikan ke saya secara pribadi, mau datang ke sini langsung mangga, mau lewat telepon mangga, mau lewat japri WA mangga. Artinya saya bukan orang yang juga saklek ketika aturan itu memang ternyata ada hambatan yang belum bisa dipenuhi oleh teman-teman, ya selama ada alasannya ya tidak masalah gitu, nggak apa-apa. Tapi kemudian jangan sampai aturan sudah kita sepakati bersama ada alasan, tidak ada excuse apa gitu penyebabnya, sehingga saya kan juga jadi bertanya-tanya kenapa gitu. Artinya begini, kita harus punya komitmen yang kuat ketika kita masuk dalam satu wadah organisasi PNS lah misalnya secara umum. Kan ada aturannya kan di PNS itu seperti apa. Begitu kita tanda tangan kontrak sebagai PNS, artinya kita harus ikut semua aturan yang mengikat di PNS. Nah, kalau kita tidak suka, artinya kalau kita tidak mau mengikuti aturan itu ya tinggal ditinggalkan. Itu artinya kita konsisten separuh gitu, yang menguntungkan kita ambil, yang kita tidak memberatkan kita dalam kacamata kita tinggalin, tapi kita masih terima gaji setiap bulan. Itu kan buat saya bukan hal yang baik. Saya bukan mengajarkan hal-hal yang ke teman-teman seolah-olah nilai-nilai kebaikan yang luar biasa gitu, bukan seperti itu, tapi ini adalah hal-hal yang sebenarnya hal-hal kecil yang harus kita mulai dari diri kita sendiri, termasuk saya. Karena sebelum kita mengkritisi orang lain, sebelum kita mengkritisi orang di luar sana, mari kita evaluasi diri kita sendiri, sudah sejauh mana kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita, baru nanti kita menuntut haknya, kita tunaikan kewajibannya dulu, baru kita meminta haknya. Samalah sebagai seorang Muslim juga kan kita tentu tidak hanya di KTP aja Muslim Islam, tapi kan ada kewajibannya, sholat 5 waktu, zakat, puasa dan sebagainya. Nah itu kan artinya begitu kita komitmen terhadap satu hal, kita ikuti aturannya, suka atau tidak suka kita harus masuk, capek atau tidak capek dan segala macam yang menjadi penghambat itu
bisa kita siasati selama kita ada kemauan. Itu secara umum ya teman-teman yang ingin saya ajak kita semua, termasuk saya sendiri, untuk memotivasi kita agar bekerja sesuai dengan koridor, bekerja sesuai dengan aturan, bekerja sesuai dengan amanat yang dibebankan kepada kita masing-masing. Kemudian selain itu saya juga ingin mengajak teman-teman bahwa dalam kondisi yang sekarang serba tidak pasti karena kita mengalami kondisi pandemi, PPKM yang terus berkepanjangan, kemudian juga hingar-bingar pemberitaan di media sosial tentang banyak hal, pasti ada hal yang sebenarnya kita secara pribadi tidak setuju atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, termasuk juga pemerintah kabupaten. Sama saya juga itu kan. Nah, kita punya saluran untuk menyampaikan itu dengan cara yang baik. Karena tadi kita terikat dalam satu organisasi sebagai PNS. Artinya ketika ada hal yang buat kita tidak masuk akal, buat kita hal itu tidak manusiawi, buat kita hal itu tidak adil misalnya, tidak fair, tidak pro rakyat, tidak pro miskin, tidak pro apa gitu. Itu ada salurannya yang bisa kita tempuh untuk menyampaikan kritik kita, karena bukan berarti tidak boleh mengkritik ya terhadap kebijakan pemerintah, tapi karena kita sekali lagi ada di barisan pemerintah, artinya saluran-saluran untuk menyampaikan kritik kita itu disampaikan pada saluran yang benar, sehingga yang menerima kritiknya pun akan dengan senang hati menerima masukan-masukan dari kita. Termasuk juga di Bapeda di sini, misalnya ada hal aturan-aturan atau apapun yang sekiranya tidak tidak bisa diterima gitu, itu bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya. Atau misalnya ada yang desas-desus atau apa yang saya sendiri nggak tahu, saya buka ya pada kesempatan ini. Ada yang kemarin saya dengar ternyata katanya TPP itu dipotong. Nah, itu saya juga kaget. Saya nggak tahu secara pribadi bahwa ada pemotongan TPP untuk apa juga saya nggak ngerti. Nah, tapi saya berterima kasih pada orang yang datang ke ruangan saya menyampaikan bahwa ternyata TPP itu dipotong sekian gitu kan. Nah, itu jadi masukan buat saya karena saya sendiri memang tidak mengetahui hal itu. Mungkin itu sudah berjalan lama sehingga itu menjadi masukan buat saya pribadi, karena walaupun saya bukan pengelola keuangan, tapi apapun yang terjadi di sekretariat itu artinya tanggung jawab saya, dan saya juga berharap ke teman-teman tolong jangan ragu-ragu untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya tidak masuk akal atau hal yang menyiratkan ketidakadilan atau ketidaktransparan gitu, itu bisa disampaikan ke saya. Insya Allah selama saya berusaha untuk amanah gitu kan, berada di posisi ini, sehingga nanti akan saya sampaikan ke pimpinan dan juga mengarahkan teman-teman yang ada di sekretariat, kalaupun misalnya ada keperluan yang di luar bisa di cover oleh kantor, itu bisa dibicarakan baik-baik dengan semua pihak termasuk teman-teman semua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentang kinerja. Ini sudah beberapa kali sebenarnya saya sampaikan, tapi karena mungkin kalau lewat Zoom itu, lewat virtual itu mungkin apakah karena sinyal sehingga suara saya kurang terdengar, atau misalnya ada beberapa yang juga belum sempat masuk, belum sempat ikut, atau memang tidak konsen kalau Zoom gitu ya, karena kita tidak langsung bertatap muka sehingga terlalu banyak distraksi sana sini. Pada kesempatan ini saya ingin mengulang lagi. Pertama, saya mohon untuk mengisi kinerja itu paling lambat itu seminggu itu dikerjakan di ujung minggu, misalnya hari Jumat sore atau hari Sabtu pagi. Misalnya kalau Bapak Ibu teman-teman tuh Senin sampai Jumatnya sibuk banget gitu sampai tidak bisa mengisi ekin, nggak masalah, tapi tolong dicatat saja. Nanti hari Jumat sore atau Sabtu pagi paling sebentar lah, 10-20 menit juga ngisi 5 hari kan beres gitu. Karena bukan apa-apa, saya juga ingin tahu apa yang dikerjakan oleh teman-teman semua. Tidak hanya di perencana, yang di bidang juga saya ingin tahu apa yang sedang dikerjakan bidang-bidang, karena tugas saya adalah untuk mengkoordinasikan pekerjaan antar bidang-bidang. Karena ketika nanti ada penugasan dari Kepala Bapeda tentang hal apapun, itu saya bisa langsung tune in gitu. Bisa langsung mewakili beliau tanpa harus meminta pointer, meminta bahan paparan, meminta bahan apapun dari teman-teman, karena secara substansi saya sudah grasp dengan apa yang terjadi di Bapeda gitu, saya tahu gitu, itu sih intinya. Sehingga saya juga minta ke teman-teman tolong saya memantau kinerja, bukan semata-mata menilai, karena sebenarnya kalau secara pribadi saya nggak tega gitu kalau harus ada yang tidak saya approve, karena kaitannya ini dengan TPP
dengan nilai uang gitu kan yang secara rutin sudah teman-teman terima setiap bulan. Jadi pada akhirnya memang saya pasti akan nge-proof semuanya walaupun saya tahu itu tidak semua hal teman-teman tune in di semua itu, tapi sudahlah saya nutup mata gitu karena kaitannya dengan nilai uang saya juga ada perasaan yang juga pakai kalau kaitannya dengan itu. Tapi mohon sekali lagi mari kita bekerja sama sehingga kinerjanya itu menjadi kinerja isian aktivitas yang bisa kita tanggung jawabkan bersama gitu. Kalau kurang 1-2 hal setiap hari kan itu masih bisa ditolerir ya, asal jangan sampai kinerjanya dipertanyakan gitu ini apa. Sehingga saya mohon tadi yang pertama mengisi kinerja itu maksimal itu di hari Jumat sore atau enggak Sabtu. Jadi saya tidak perlu lagi ketika di ujung akhir bulan itu karena biasanya itu menyulitkan karena sistemnya itu pasti error. Karena mungkin se-Kabupaten Kuningan itu mengakses kinerja sehingga servernya down. Sehingga itu yang seringkali akhirnya menyulitkan dan akhirnya saya tidak bisa membaca satu persatu apa yang dilaksanakan yang sedang dikerjakan oleh teman-teman. Maksud dan tujuan saya hanya satu sebenarnya, ingin mengetahui apa yang sedang dikerjakan teman-teman. Barangkali ada yang saya juga butuh data informasi itu, saya juga bisa mengontak yang bersangkutan gitu. Mengontak teman-teman, oh ternyata yang sedang mengerjakan ini Pak Hadi ya, misalnya saya tinggal mengontak Pak Hadi. Oh yang mengerjakan ini ternyata Bu Yeni, saya tinggal mengontak Bu Yeni gitu. Tentang stunting, tentang apa gitu. Nah itu sebenarnya memudahkan itu sehingga saya tahu saya harus berkomunikasi dengan siapa. Kemudian aturan teknis ya teman-teman tentang EKIN. Misalnya kayak apel pagi, karena apel pagi itu yang dinilai masuk kinerja itu yang wajibnya itu hanya hari Senin, sehingga hanya hari Senin saja yang diklik, hari lainnya tidak usah. Karena itu tidak dihitung dalam perhitungan TPP, karena yang wajibnya itu hanya apel hari Senin, sehingga Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tidak perlu mengisi apel. Kemudian juga tolong juga di aktivitas kerjanya jangan sedang mengisi kinerja gitu, itu nggak usah dimasukkan karena itu bagian dari kewajiban. Jadi ngisi aktivitas kinerja di EKIN tapi isinya itu adalah sedang mengisi EKIN, nah itu nggak usah ya, tolong. Itu masih ada yang seperti itu tapi saya masih mengokekan, tolong nanti ke depan teman-teman itu tidak usah diisikan lagi. Kemudian absensi tidak perlu, absensi pagi jam berapa sampai jam berapa, toh itu nggak usah dimasukin gitu. Lagian no text time gitu yang kayak gitu tuh benar-benar yang 5 detik juga selesai. Kemudian ketika ngisi kinerja itu jangan dari jam 7 sampai jam 17 gitu diisinya. Kan pasti ada hal yang kita lakukan walaupun betul kita WFH, kita dituntut untuk kreatif ya. Mungkin teman-teman ada yang belum dapat penugasan misalnya atau misalnya apa sehingga ini bingung nih WFH ngapain, ikut saja Zoom meeting dimanapun. Atau misalnya tidak ada undangan Zoom meeting yang pada saat itu kebetulan tidak ada undangan Zoom meeting yang harus diikuti yang tidak relevan misalnya dengan tugas bidang fungsi teman-teman, bisa aja misalnya membuat kajian, membaca buku atau apa yang itu akan berguna untuk menambah wawasan kita semua, nggak masalah gitu ya seperti itu karena memang kita dituntut ketika work from home ini memang harus lebih kreatif dan lebih apa ya, jadi pekerjaannya bukan cuma ditunggu tapi juga diciptakan gitu, kita menciptakan pekerjaan sendiri. Sebenarnya kalau mau itu banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan dari mulai perencanaannya, mulai evaluasinya, dari setiap bidang itu pasti ada. Sehingga kenapa saya berkali-kali ke teman-teman berkoordinasilah dan sering-sering berkomunikasi gitu dengan teman-teman di bidang karena mereka juga sedang mengerjakan banyak hal. Bukan berarti ketika lagi musim DAK, lagi musim banke, lagi musim usulan RKPD, bukan berarti harus nginput, bukan, tidak ke sana karena yang operator itu sudah jelas petugasnya itu adalah petugas-petugas operator yang sudah ada Doni di Sosbud, ada Raja di ekonomi, di PW ada Ahmad dan Indra, kemudian di PDE banyak juga teman-teman operator sebagai koordinatornya. Nah, teman-teman di perencana lebih ke bagaimana mengkoordinasikan itu bersama-sama, merumuskan dengan
teman-teman di bidang dengan SKPD mitranya, bagaimana agar kegiatan-kegiatan di dinas itu tidak bolak-balik itu aja gitu. Ketemunya itu lagi, setiap tahun itu lagi, bahwa judul, nomenklatur, program kegiatan, subkegiatan di Permendagri 90 itu se-Indonesia sama iya. Dari Sabang sampai Merauke nama tuh sama. Sekarang di antara kita aja di bidang-bidang di Bapeda itu nama program, kegiatan, subkegiatan itu sama antar bidang, cuma beda judulnya. Yang ekonomi ada perekonomian sumber daya alam, yang IPW juga pasti ada infrastruktur kewilayahan, yang sosial budaya sama gitu kan, yang PDE juga sama seperti itu. Nah, artinya lebih ke bagaimana mengkoordinasikan ke teman-teman SKPD, diskusi dengan teman-teman di bidang agar kegiatannya itu isinya itu substansi kegiatannya itu kegiatan yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di Kuningan, bahwa tidak mungkin persoalan selesai gitu, tapi setidaknya ada progres ketika kita menuju anak tangga, capai goal kita itu adalah anak tangga yang ke-10. Mungkin kan satu anak tangga, 2, 3 dan seterusnya, tapi kan ada progres gitu, tidak ujug-ujug gitu, tidak kecuali memang sumber dayanya luar biasa, itu lain soal. Tapi ketika kita berbicara Kabupaten Kuningan dengan kapasitas fiskal yang terbatas, dari provinsi dan pusat juga kita tahu sangat sulit mendapatkan bantuan keuangan, dan juga dari APBN juga sulit untuk mendapatkan bantuan dana yang sesuai dengan programnya yang ada di kita, karena biasanya mereka sudah punya flagship, mereka sudah punya kegiatan-kegiatan yang admark itu apa sih yang diserahkan ke daerah. Nah, karena kalau kita berbicara kebutuhan ya banyak, semua sektor juga iya. Ketika kita berbicara sesuai dengan visi misi, sebenarnya semua visi misi di daerah manapun itu sama, pasti akan berbicara infrastruktur, akan berbicara kemiskinan, akan berbicara pengangguran, berbicara bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana pemberdayaan, bagaimana peningkatan lingkungan dan sebagainya, bagaimana pelayanan dasar, itu semua sama. Jadi visi misi apapun sebenarnya, bunyi visinya seperti apapun, misinya seperti apapun, pada akhirnya program dan kegiatan turunan di RPJMD itu semuanya akan sama, hanya beda pembobotan. Kalau di kita di Kuningan, kita masih menghadapi persoalan kemiskinan, pengangguran yang tinggi, apalagi sekarang dengan pandemi yang ada angka pengangguran bertambah, kemiskinan bertambah, pertanian yang teknologinya masih kurang, pariwisata juga yang pengunjungnya katanya 3 juta, tapi kemudian juga PAD-nya masih 3%, kontribusi PAD-nya pariwisata itu kan sangat-sangat kecil. Itu artinya masih banyak PR yang bisa kita lakukan. Nah, itu semua kan dibagi tuh di setiap bidang. Nah, mohon rekan-rekan di bidang, para perencana dengan keahliannya, kan kalau perencana concern ya, punya bidang keahlian masing-masing gitu. Artinya dari tahun ke tahun kan menggeluti itu gitu. Berarti sudah expert gitu. Jadi saya mohon bisa diberikan, disumbangkan gitu ilmunya ke teman-teman di bidang lewat ngobrol dengan kabinnya, subidnya. Saya pikir teman-teman di bidang pasti akan sangat welcome dengan senang hati jika itu kemudian menjadi sejalan. Artinya tidak akan sulit mencari atau menyusun pekerjaan, karena kerjaan itu banyak sebenarnya yang belum bisa kita kerjakan sesuai dengan tuntutan kita di Bapeda sebagai institusi perencana. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Dan terakhir mungkin saya juga ingin menyampaikan tentang pelaporan seperti sesuai dengan surat edaran yang sempat disampaikan di grup surat edaran dari Pak Kepala Bapeda, ada tentang beberapa aspek yang tentang kebersihan, tentang termasuk di dalamnya adalah pelaporan, tolong disampaikan kepada Pak Kepala Bapeda melalui saya, pelaporan kegiatan yang sudah teman-teman lakukan tentu dengan hasilnya. Sehingga kalau dari Ekin kan terbatas ya, uangnya sedikit. Nah, kalau di laporan itu bisa lebih sistematis lah. Atau kalau misalnya belum sempat memberikan laporannya, ketika baru mengikuti kegiatan bisa datang ke ruangan, kita ngobrol gitu kan, sehingga tukar pikiran, sehingga ada pasti dari obrolan itu akan berkembang bagaimana kegiatan-kegiatan itu akan dirancang, bagaimana kegiatan-kegiatan itu kemudian berkaitan juga dengan bidang-bidang yang lain bisa dikoordinasikan. Itu. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga saya sudah menyampaikan surat tugas yang kita tangan Pak Kaban tentang analisa data kemiskinan.
sengaja karena kemarin sudah sebenarnya triggernya dari Pak Iwan, Pak Oleh, Pak Eka, Bu Maria, Pak Edir, dan Bu Esi ya, tapi Bu Esi nggak sempat karena kemudian sinyalnya putus. Nah, itu sudah sangat baik. Ada hal-hal yang saya juga jadi kan dengan mengikuti paparan, mengikuti satu kajian, ada judul yang dikemukakan tentang apa analisis yang biaya terendah, at least cost atau apa tuh yang Pak Iwan itu, kemudian yang Pak Eka yang tentang modal sosial, kemudian juga Ibu Maria yang tentang tiket parkir yang online, itu kan hal-hal yang kemudian menjadi kepikiran gitu ya. Mungkin selama ini ada, tapi begitu teman-teman menyampaikan itu lewat paparan kan jadi teringatkan. Itu kan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus yang bisa menjadikan bahan perencanaan. Jangan dikira bahwa Daima cuma buat tugas aja gitu, dan antara juga paling juga disimpan segala macam. Jangan berpikiran seperti itu. Justru kita mulai bahwa ini akan menjadi salah satu bahan untuk penyusunan perencanaan kita gitu. Sehingga teman-teman juga mungkin dengan itu akan termotivasi. Bukan selama ini kan dikotominya struktural fungsional zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang kan sebenarnya tidak ada hal seperti itu. Kita sama-sama mewujudkan visinya Bapeda. Visinya Bapeda itu bagaimana target-target perencanaan yang menjadi tugas pokok fungsi kita sesuai dengan bidang-bidang itu bisa diwujudkan. Sehingga saya mohon teman-teman surat tugas itu mulai dilaksanakan, dan itu nanti paparannya mangga saya mengikuti. Saya di situ tidak menyebutkan deadline-nya kapan, karena mangga teman-teman nanti yang sudah siap mungkin nanti kita jadwalkan di luar pertemuan rutin, atau kalau misalnya memang terlalu padat pada saat pertemuan rutin, tapi setidaknya 1 bulan lah ya mungkin sudah selesai gitu paparan itu kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti misalnya minta ada waktu lagi, maka di situ dibagi kecamatannya, desanya secara khusus berbeda setiap orang agar nanti kita bisa mendapatkan cakupan data yang komprehensif. Program-program apa, kegiatan apa yang bisa diintervensi di setiap desa itu mungkin saja berbeda. Ada yang di desa A misalnya dia sih harusnya lewat bantuan bibit. Ada yang mungkin karena desanya miskin sekali, orangnya sudah diberdayakan, lebih ke memang untuk sementara harus dikasih bantuan tunai langsung misalnya. Atau apalagi yang lainnya lewat pertanian, teknologi tepat guna, atau lewat UMKM dan sebagainya, itu pasti berbeda. Nah, saya ingin nanti tuh outputnya seperti itu gitu paparannya, sehingga nanti akan lebih bunyi dah. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang belum bisa dilakukan oleh teman-teman di bidang yang pejabat administrasi, sehingga ini bisa dihandle oleh teman-teman di para perencana baik Madya, Pertama, dan Muda. Itu saya mohon itu menjadi concern kita bersama agar nanti pada waktunya semuanya menyampaikan, tidak usah misalnya saya mau belum biasa paparan segala macam. Kayaknya kalau menjadi PNS itu tugas utama ya, untuk bisa mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam pikiran kita dengan sebaik-baiknya lewat tulisan maupun secara lisan langsung. Kita ini aja belajar. Sama-sama. Halo, kenapa? Oke, kemudian tentang metode, saya menyerahkan metodenya apa saja lah, karena metode itu kan hanya satu alat, hanya satu tool untuk bisa menjabarkan satu persoalan. Banyaklah dari mulai metode yang sederhana sampai metode yang luar biasa. Tapi saya melihat bahwa metode itu hanya satu alat untuk bisa menjawab, menguraikan antar banyak faktor yang mungkin kita seperti melihatnya berserakan, tidak berkaitan, tapi kemudian ketika dirangkum dalam satu metode penelitian itu ternyata ada kaitannya misalnya. Nah, itu silakan. Saya tidak mematok harus metode apa. Nah, tolong kepada para perencana media ini yang sudah terbiasa menulis, di inilah sasarangan sarang rencangan Nusanesna, sama-sama belajar bagaimana nanti agar teman-teman juga bisa berani mengkomunikasikan, bisa menulis dengan baik dan sebagainya, agar budaya menulis, budaya menyampaikan ide dan segala macam itu sudah menjadi hal yang terbiasa di kita di Bapeda dan juga di dinas-dinas lain yang terutama tergabung dalam perencana. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya juga mohon pada kesempatan
rapat rutin bulanan seperti ini kita bisa diskusikan. Tolong teman-teman merespon apa yang saya sampaikan, tapi juga kalau misalnya ada yang mau kasih masukan atau hal apa di luar ini yang memang perlu kita bahas pada kesempatan ini, mangga, mumpung kesempatannya kita buka seluas-luasnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris atas arahannya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris barusan, mangga kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan unek-unek ataupun yang lainnya di forum ini, kami silakan. Siapa dulu? Pak Oleh, mangga Pak Oleh. Pak Oleh di mute, boleh di mute. Oh ya, terima kasih Pak Iwan, Bu Sekban dan semuanya perencana. Bu Sekban kaitan dengan bertambahnya JP di Madia di Bapeda itu Pak Hadi, dan kebetulan sama Pak Kabid itu ditempatkan di satu ruangan dengan saya sendiri. Itu kami mengusulkan ke Bu Sekban mohon bantuannya untuk kelancaran tugas, yaitu jaringan WiFi, Bu. Kayak jaringan. Ya, jaringan WiFi sama printer menawi Bu, eta we Bu, abdi mah Bu. Printer sama WiFi. Aya printer. Aya, nu bekas ke teu naon Bu lah. Yang penting mah jalan aja. Abi mah manyungkeun ieu, penting mah aya. Pak Oleh selama ini ngeprint di mana? Ari kapungkur mah aya nu PP, dasar ruang di PP, kapungkur mah karang abdi tos ieu. Oh, ini mah ada itunya. Tarik ke PP. Iya, betul Bu. Nu tiras ke teu naon penting mah jalan lah Bu, enggak apa-apa. Itu aja Bu, jaringan WiFi sama printer Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Pak Oleh atas usulannya terkait WiFi. Mungkin sama Bu, bidang IPW juga WiFi-nya lumayan butuh perhatian. Gitu kan, kemarin di ekonomi. Tahunnya di daerah di mah iya sugan kahiuman ku pohon mangga tenang. Soalnya di bidang ekonomi kemarin kita pernah mencoba juga lumayan kencang Bu, lumayan lancar. Kenapa di bidang IPW kayaknya tadi juga sempat dicoba ya kurang bisa bersahabat terkait dengan sinyal WiFi. Selanjutnya kepada Pak Eka. Pak Eka mangga. Pak Eka bisa dengar suara saya? Atau skip dulu? Pak Heruman? Pak Herman ke mute, Pak Heruman dibuka mute-nya. Pak Heruman? Ke mute enggak? Pak Heruman? Atau skip dulu Pak Hadi, Pak Eka mangga, Pak Eka. Itu bisa ya ngomongnya. Gak kelihatan. Saya mah setuju aja usul Pak Oleh. Kalau Pak Eka mah di sosbud Pak Oleh mah dari ujung ke ujung, Pak Eka setuju naon? Lalu udah dicareskeun ku nu kasep Pak Oleh. Tapi yang jelas kemarin juga maksudnya. Enggak, itu untuk Neng Yeni saya tuh, untuk Neng Yeni dan ibunya kasihan. Untuk Neng Yeni tuh kasihan Neng Yeni kalau komputernya teh repray itu printernya tidak ada sehingga beliau tidak maksimal untuk bekerja. Itu aja. Saya sama CS tuh dengan CS Neng Yeni tuh CS ku. Iya. Pak Hadi silakan. Oh, iya. Pak Iwan tanya ini ya, Pak Iwan. Oh, Pak Oleh silakan. Oh iya. Pak Oleh dulu. Ya. Terima kasih. Ini Bu kaitan dengan yang kajian sapa warga seperti yang udah dilakukan waktu kajian KOHE itu biar lebih datanya hanya dari data sekunder, juga perlu ada pendalaman langsung ke desa-desa apa yang tadi disampaikan sama Bu Sekban, perlu ada semacam rekomendasi program kegiatan apa saja yang pas untuk penanggulangan kemiskinan di desa yang bersangkutan yang kita kaji itu.
Nah, itu perlu ada pendalaman, kita harus ke lapangan, Bu, kayaknya. Nggak hanya di awang-awang data, mengandalkan data Saprawarga aja. Jadi suatu saat nanti mungkin perlu ada pendalaman, polanya bukan pribadi masing-masing, tapi timbul satu kecamatan gerak bersama-sama seperti itu, Bu. Karena kan lokasinya bersamaan juga, tidak satu desa satu orang, tapi satu kecamatan beberapa orang. Nanti mungkin tapi nggak bisa biar efektif, mungkin nanti sifat-sifatnya ada rombongan gitu, sekaligus gitu, Bu. Mungkin 1 hari 2 hari udah beres gitu. Tapi itu di akhir kayaknya untuk pendalaman kaitan dengan potensi permasalahan dan apa sih yang dibutuhkan untuk di desa yang bersangkutan. Jadi perlu ada pendalaman ke desa seperti waktu kajian KOPE. Kita langsung ke lapangan dengan petani, peternak, dengan bulurahnya, dengan kelompok, dengan koperasi susu seperti Pari. Mudah-mudahan nanti yang sapa warga ya sekitar kecamatan Cigebang, Cidahu dan Kalimbangis mungkin tuh Bu ya. Sama Dharma juga ada, kalau nggak salah. Itu perlu ada penajaman ke lapangan itu aja. Itu aja mungkin masukannya Bu. Terima kasih. Selanjutnya, silakan Pak Hadi ingin menyampaikan. Ibu Yeni helat Oh, tadi Pak. Bu Yeni, mangga Bu Yeni, mangga. Punten hatur nuhun waktosna Bu Sekban, abdi bade naroskeun perkawis ieu surat edaran teh anu tipakaban mohon Bu. Eta teh abdi kirang ngartos masalah analisis data kemiskinan teh. Apanya yang harus didatanya tuh Bu? Bagaimana? Surat tugas kali ya, bukan surat edaran ya? Surat tugas, ya, surat perintah. Ya, ini kan saya lagi merekap ya Bu ya, merekap masalah bidang sosbudnya mungkin itu apa aja Bu yang harus didatanya tuh? Mohon mangga sok, nanti saya jawab ya. Mohon, manawi kitu wae cekap hatur nuhun Bu waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mau langsung Ibu jawab atau memang ke Pak Hadi dulu? Sok Pak Hadi dulu, Maesa antara siapa tuh mirip-mirip. Ya Pak Hadi, silakan Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sekban yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan perencana yang saya hormati. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin meminta masukan terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Sekban terkait dengan kinerja SKP ya. Mungkin karena saya baru jadi terus terang mungkin masih ada sedikit kendala gitu kan, terkait dengan aplikasi SKP dengan terus kemudian implementasinya di kinerja seperti itu. Contoh misalkan gini, saya kan di SKP sudah membuat uraian ABCD kan seperti itu. Nah, sedangkan kan terus kemudian itu kan berarti kan sesuai dengan pedoman yang ada di ini ya, yang di Juknisnya ya kan seperti itu. Sudah template lah seperti itu. Nah, terus manakala menuangkannya dalam kinerja gitu kan, terus kemudian dengan tugas harian, nah itu mungkin saya agak ada sedikit kendala gitu kan. Misalkan katakanlah misalkan saya akan menyusun, misalkan evaluasi program RKT misalkan gitu, RKT TNGC lah seperti itu. Nah, pada saat penyusunan itu misalnya satu dokumen. Nah, pada saat penyusunan di kinerja, khususnya di tugas harian kan seperti itu. Nah, itu masih apa sih yang harus saya isi di target bulanan saya kan seperti itu. Nah, terus kemudian apabila misalnya contoh seperti kemarin kita dikasih tugas untuk menyusun lah, katakan misalkan menyusun draft konsep kawasan ekonomi khusus misalnya seperti itu. Nah, itu kan sedangkan di kinerja kita
belum masuk tuh, tidak masuk. Nah, gitu kan. Otomatis kan mungkin supaya bisa dituangkan di kinerja, mungkin saya jadi masuknya di tugas tambahan atau tugas lainnya seperti itu. Nah, itu mungkin hal-hal yang seperti itu mungkin mohon masukan dari Bu Sekban, juga mungkin dari rekan-rekan. Terus kemudian yang kedua terkait dengan tugas analisis sapa warga. Kita kan sudah ditugaskan masing-masing desa ya, masing-masing desa. Nah, apakah kita menganalisis keseluruhan dari seluruh aspek atau memang yang spesifikasi bidang kita saja seperti itu. Terus kemudian kalau menurut saya dengan data tersebut mungkin kalau menurut saya ya, ini mungkin mohon ditanggapi. Kalau menurut saya dengan data tersebut saya pikir sudah tidak perlu ada analisis lagi gitu kan, tinggal kita istilahnya menganalisis secara deskriptif gitu kan terhadap data-data tersebut, karena kan skopnya ini sudah kecil kan seperti itu. Kita tinggal melihat desa, terus hasilnya seperti apa, mungkin kita tinggal mendeskripsikan saja mana sih yang perlu ditindaklanjuti dengan program. Mungkin seperti itu, mohon tanggapannya dari semuanya. Terima kasih, Bu. Oke. Aiwan, dijawab dulu. Oke. Sekalian, Ibu, sekalian melaporkan sebelum menjawab yang Pak Hadi. Bu Sekban yang saya hormati, rekan-rekan perencana Madya Semua Muda yang saya hormati juga, sekaligus melaporkan terkait dengan beberapa hal yang pernah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, Ibu Sekretaris. Yang pertama, terkait bunga rampai edisi volume 2 nomor 2 Juni 2021, alhamdulillah sudah beres. Kemarin juga sudah konsultasi kepada Ibu Sekretaris selaku pembina buku bunga rampai Jabatan Fungsional Perencana Kabupaten Kuningan, dan sudah atas arahan beliau untuk dapat dipublis di web Bapeda, dan sekarang sudah koordinasi dengan bidang Litbang, Subid Litbang untuk pencetakannya. Jadi file sudah di Subid Litbang terkait untuk pencetakan bukunya. Kemarin juga setelahnya kami juga langsung mengirimkan Ibu ke LIPI terkait versi cetaknya untuk dapat diketuai oleh LIPI bahwa kita konsisten tiap 6 bulan sekali menerbitkan buku bunga rampai sebagaimana perjanjian di awal dengan LIPI seperti itu. Itu atas izin dari Bapak Pimpinan Redaksi seperti itu. Yang kedua terkait progres sapa warga, memang seperti yang dipertanyakan oleh Pak Hadi dan beberapa teman yang lain juga sempat menanyakan tadi pagi, memang untuk sapa warga sendiri berdasarkan pendekatan keahlian atau minat masing-masing. Pada sebelah kanannya kami melihat di surat tugas itu udah ada fokusnya Pak Hadi. Fokus itu mau infrastruktur, mau sosial, mau juga ekonomi, tinggal kita dari variabel yang 15 itu kita ambil mana saja yang memang terkait dengan bidang yang kita minati. Itu menjadi bahan kajian kita. Tadi juga kita sama-sama dengan Bu Esi, dengan Bu Maria, dengan Pak Hadi, dengan Aedir, sudah ini Ibu, sudah mulai mengidentifikasi per desa, per dusun, variabel mana yang mau diambil. Kita juga coba dengan analisis SPSS scatter plot untuk melihat gambaran terkait dengan rata-rata antara variabel-variabel yang memang kita coba silangkan dengan variabel X dan Y-nya. Mudah-mudahan kumpul-kumpul barang ini sedikit banyak bisa menjadi media bagi kami untuk terus belajar, untuk terus meningkatkan kapasitas kita terkait dengan pengolahan data statistik. Seperti yang sempat menjadi bahan diskusi dengan bidang Litbang, saat itu Bu Kabid Tatik menyampaikan bahwa untuk penerbitan buku bunga rampai edisi Desember itu kalau bisa selesai bulan November, agar kita tidak sampai lintas tahun anggaran seperti itu. Jadi harapannya yang buku bunga rampai yang edisi Desember ini, bulan November sudah selesai paparan, bulan November setelah selesai editing, termasuk semua perencana mengambil peran untuk dapat mengisi sebagaimana surat tugas Bapak Kepala Badan. Dan sedikit banyak juga kita sudah sedikit-sedikit lah mencoba mengidentifikasi untuk belajar bersama. Untuk Bu Yeni atau Pak Boy atau yang lainnya yang memang ingin belajar bersama, mangga
kita membuka forum karena ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang yang memiliki kapasitas yang masih perlu ditingkatkan. Saya juga sama-sama belajar, oh ternyata ini, oh ternyata ini gitu kan. Dan yang terkait dengan SKP, betul apa yang disampaikan oleh Pak Hadi, karena saya juga belajar dari berbagai webinar, karena SKP perencanaannya itu beda dengan jabatan Pak Hadi sebelumnya di jabatan administrasi gitu kan. Kalau SKP perencanaannya itu udah ada juklak juknisnya sebagaimana Permenpan RB nomor 4 tahun 2020. Sedikit saya izin share screen Pak Bu Sekretaris terkait dengan SKP yang perbedaannya. Mungkin rekan-rekan yang sudah lama duduk di jabatan fungsional perencana tidak merasa asing lagi dengan adanya butir-butir perencanaan, di mana di Kepmenpan 16 2001 dan Permenpan RB itu ada perubahan. Makanya saya juga sekali lagi mewanti-wanti ke rekan-rekan perencana agar SKP-nya mengacu ke Permenpan RB 4 2020. Jangan sampai masih ada kegiatan mengumpulkan data primer ekonomi, mereview kelengkapan data ekonomi, mempromosikan saja untuk analisis sosial gitu kan. Karena SKP-nya udah berubah gitu kan. Nanti setiap awal tahun Ibu Sekretaris akan melakukan penilaian terhadap SKP kita capaiannya. Gitu. Nanti ketika capaiannya sudah misalnya tercapai misalnya 100%, menjadi bahan bagi tim penilai angka kredit untuk menjadi faktor pengali ketika nanti memformalisasikan angka kredit di tahun sebelumnya seperti itu. Kepmenpan 2020 sudah menjelaskan bahwa setiap perencana itu maksimal 31 Januari sudah mengumpulkan dupak. Seperti itu. Nanti per Februarinya tim penilai bersama atasan langsungnya akan melakukan rekapitulasi antara capaian SKP dengan capaian angka kreditnya seperti itu. Makanya saya menegaskan bahwa jangan sampai ada lagi rekan-rekan yang masih mengacu ke Kepmenpan 16 2001. Karena kalau misalnya mengacu ke ini dan ketika nanti dicoba disinkronkan dengan butir angka kreditnya ternyata tidak nyambung, itu akan menjadi blunder tersendiri Ibu Bapak semuanya. Karena memang ancamannya sudah jelas ketika SKP-nya cuma 50%, nanti udah pasti dapat hukuman disiplin sedang seperti itu aturannya. Itu Ibu yang bisa saya jawab dari obrolan pertanyaan Pak Hadi. Nanti kurang lebihnya bisa ditambahkan lewat diskusi di kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab tadi satu-satu ya. Enggak satu-satu lah, mungkin ini nanti saya jawab, mungkin untuk satu jawaban bisa untuk beberapa orang yang bertanya. Pertama tentang jaringan WiFi dan printer. Untuk jaringan WiFi insya Allah nanti bisa itu sih segera ya. Saya nanti minta Lutfi atau siapa petugas yang akan membagi kuotanya secara proporsional. Tadi di ruangan Pak Oleh yang katanya susah WiFi-nya, kemudian juga di IPW ya. Kalau untuk printer, tahun ini itu memang ada pengadaan rencananya, tapi memang tidak banyak. Itu di bidang-bidang juga ada, di ekonomi, kan dulu saya yang nyusun RKA-nya, kemudian semua bidang ada kalau tidak salah, ekonomi, sosbud, IPW juga ada, PDE juga ada. Nah mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa nanti diaturlah dengan kabitnya pembagian. Tadi kan katanya printer nggak apa-apa deh, yang bekas juga yang penting kan bisa ngeprint gitu ya. Bisa keluarlah kertasnya sama isi yang di printnya gitu. Karena kalau pengadaan baru memang khusus misalnya gitu ya agak susah teman-teman, karena kita itu refocusing. Saya tahun ini udah mau 3 kali kegiatan tuh refocusing lagi, sudah luar biasa. Berdarah-darahnya anggaran di Kabupaten Kuningan ini, karena semua untuk penanggulangan, difokuskan untuk penanggulangan COVID. Sementara Bapeda yang sebenarnya tugasnya banyak karena dipandangnya lebih ke tidak berkaitan langsung dengan penanggulangan wabah COVID, jadi cukup besar persentase pemangkasan anggarannya. Jadi insya Allah ya, yang ini kalau yang jaringan WiFi tadi oke.
Ini kan Pak Oleh sama Bu Yeni. Kemudian yang Pak Oleh yang untuk analisis data sapa warga, untuk sementara kita on desk saja dulu Pak. Jadi kita memanfaatkan data yang ada dari sapa warga. Karena sebenarnya seperti yang tadi Pak Hadi sampaikan, data itu sudah jelas sebenarnya. Jadi makanya saya di awal bilang metodenya mah nggak mau metode yang sederhana atau secanggih apapun silakan. Karena saya tidak terlalu ini dengan metode lah. Metode kan hanya alat, hanya tool saja untuk menganalisis. Kalaupun deskriptif mah enggak, karena di situ udah jelas. Kan nanti lokus teman-teman itu kan desa-desa ya, di situ kan akan ketahuan berapa sih kan aspek-aspek dari sapa warga itu kan ada yang berbicara tentang pendapatan, berbicara tentang bagaimana mereka kemampuan akses ke kesehatan, berbicara bagaimana mereka akses terhadap perumahan dan lingkungan yang baik, terhadap kecukupan protein, kemudian juga kepemilikan aset, ada yang tanah, kendaraan bermotor, kemudian juga akses terhadap pendidikan, ada 12 atau 14 indikator gitu. Nah itu sebenarnya sudah jelas, artinya teman-teman tinggal bisa merumuskan di desa ini tuh apa sih persoalan utamanya yang bisa ketika kita dorong satu saja dulu aspeknya, fokus, ini bisa men-trigger aspek yang lain gitu. Misalnya ketika diberdayakan lewat pertanian, daya belinya mereka meningkat, anaknya bisa sekolah, makannya bisa cukup gitu kan, itu maksud saya ke sana gitu. Makanya silakan saja teman-teman. Jadi Pak Oleh sementara kita apalagi sedang PPKM kayaknya ke desa juga bukan hal yang bijaksana pada saat seperti ini, kita pakai data yang ada saja dulu. Jadi artinya kita melakukan on desk dulu. Nanti suatu waktu kalau misalnya PPKM pandemi ini sudah selesai, sudah aman semuanya, kita bisa mudah-mudahan bukan tentang sapa warga ya, karena sapa warga pengennya sudah beres gitu. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita langsung terjun ke lapangan. Karena memang ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan di atas meja saja. Saya sepakat kita harus bisa datang ke sana, ngobrol dan sebagainya dengan masyarakat, merumuskan kegiatan-kegiatan yang tepat apa yang mereka butuhkan gitu. Itu kemudian Bu Yeni surat tugas yang disampaikan oleh Pak Kaban yang tentang sapa warga, di situ sudah jelas di lampirannya ada nama-nama yang disebutkan, teman-teman semua melakukan analisis sapa warga dan tugasnya di lokasi mana saja. Artinya setiap orang itu akan berbeda tugasnya. Jadi tugas Bu Yeni nanti lihat di kecamatan mana, desa mana, nanti datanya ada di Padiki, kalau nggak salah sudah di Pak Iwan semua ya, kalau nggak ada nanti minta lagi ke Pak Diki. Analisis sama Bu Yeni di situ, terutama dari aspek sosial budayanya. Tapi saya minta di setiap desa yang menjadi tugas teman-teman itu tidak hanya aspek yang dibahasnya, tidak hanya aspek sesuai dengan bidang keahlian, tapi juga semua aspek sebagai tugas tambahannya. Artinya komprehensif. Ketika berbicara desa Bagawat misalnya, tidak hanya dilihat dari aspek kesehatannya saja, tapi juga dilihat bagaimana aspek ekonominya, bagaimana aspek budayanya, bagaimana aspek infrastrukturnya. Itu harus dilihat. Ya, ini dulu. Lagi ini dulu. Komisi 1 sudah. Sudah. Yang itu mana dulu ya? Yang mana? Oh iya, ntar aja. Oke. Saya panggil lagi ke Bapak. Punten teman-teman, ada Pak Kaban tadi masuk. Tadi sampai mana ya? Surat tugas ya. Jadi di sana teman-teman tidak hanya dituntut untuk menyumbangkan pikiran tentang keahliannya, tapi juga aspek lainnya. Karena biar satu desa itu komprehensif gitu analisisnya. Jadi dia intervensi program kegiatannya itu perlu apa saja selain bantuan pangan, selain pemberdayaan, selain misalnya dibangunkan irigasi, karena ternyata penyebab kemiskinannya adalah mereka sering gagal panen karena tidak punya irigasi permanen, misal gitu seperti itu. Nah itu atau misalnya ternyata mereka selama ini tidak bisa menjual hasil komoditas pertaniannya karena memang ke pasarnya jauh, jalannya belum terbangun, misalnya kayak gitu, aksesnya kurang. Nah, yang hal-hal seperti itu mangga itu yang perlu digali oleh teman-teman, sesuai tempatnya masing-masing. Saya pikir sederhana sebenarnya, makanya saya dari awal metodenya deskriptif juga tidak masalah, nggak apa-apa. Mau pakai metode deskriptif, mau pakai metode apapun mangga, itu mah diserahkan ke teman masing-masing.
Kemudian yang Pak Hadi, yang tentang SKP ya Pak ya. Kalau saya nggak tahu nih yang teman-teman perencana ya seperti apa. Tapi kan sebenarnya sama saja. Tugas jabatannya pasti punya kan. Sama juga dengan teman-teman yang administrasi. Pasti punya tugas jabatan. Kalau kami kan ada sesuai di Perbuk. Ada Kasubid, Kasubag, Kabid, sekretaris itu ada. Tugas di Perbuk itu seperti apa. Itu dijadikan dasar SKP untuk membuat, itu jadikan tugas jabatan untuk membuat uraian SKP-nya apa. Nah, uraiannya itu yang agak lebih dibikin broader Pak Hadi. Pak Hadi tadi kebingungan, yang 10GC saya ngapain ya? Pak Hadi bikin di tugas jabatan yang tentang ekonomi itu ada pengembangan ekonomi daerah. Artinya kan ketika Pak Hadi mengembangkan kerjasama dengan TNGC yang pada akhirnya ujungnya adalah untuk peningkatan PAD ke Kuningan, kemudian juga yang kemarin kawasan ekonomi khusus juga artinya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, produktivitas ekonomi, itu dalam kerangka pengembangan ekonomi daerah, sehingga Pak Hadi harus masuk di SKP-nya. Ada yang namanya kegiatan atau apalah istilahnya yang untuk meningkatkan pengembangan atau penyusunan dokumen pengembangan ekonomi daerah. Karena kalau Madya kan nanti outputnya dokumen ya, sehingga bisa masuk kegiatan-kegiatan mewadahi itu. Belum lagi nanti yang Pulin Kakak, belum lagi nanti yang Rebana dan yang lainnya gitu. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya enhancement, yang sifatnya peningkatan dari tupoksi yang kalau tupoksi itu kan bahasanya sangat normatif ya, gitu-gitu doang gitu teh bahasanya teh. Kalau saya juga kadang gemes. Kayak saya kalau baca tugas sekretaris badan, itu cetek banget. Saya tuh sehari bisa beres itu tugas jabatannya. Cuma mengadministrasikan bla 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 bla. Itu asli yang kayak gitu. Dan saya karena posisinya masuk di bulan April, saya tidak boleh nyusun SKP sendiri. Saya nerusin yang Pak Asep kemarin, 9 bulan. Itu asli tugasnya tuh mudah gitu. Melakukan penata usahaan, membina yang surat menyurat, itu tuh 2 hari juga beres tugas jabatan. Padahal di luar itu kan banyak. Nah artinya, teman-teman disiasatilah di SKP-nya seperti itu. Sehingga saya juga agak ketika lihat SKP saya juga, aduh ini mah tugas jabatannya beres dalam 2 hari. Ya sudah selesai saya dalam 2 hari. Yang lainnya saya tugas manajerial gitu. Nah teman-teman juga kayak gitu. Yang utama adalah tugas jabatan. Saya pikir sama lah ya inline antara pejabat administrasi dengan pejabat perencana seperti itu. Kemudian tadi yang sapa warga ya, aspek udah dijawab tadi ya di awal bahwa aspeknya multi aspek, tidak hanya aspek yang menjadi keahlian kayak Pak Iwan itu kan perencana ahli media spasial ya. Nah, tidak hanya soal itu saja dan juga jangan hanya bicara tentang infrastruktur kewilayahan saja di bidang IPW-nya, tapi juga berbicara ekonominya ketika di desa yang Pak Iwan mendapatkan tugas, berbicara sosial budayanya dan sebagainya. Bagaimana juga misalnya pendekatan sosial budaya itu selama ini kan sering kita ya kalau dalam pembangunan itu pendekatannya itu hanya ekonomi gitu kan. Padahal sebenarnya nggak bisa kalau dengan masyarakat itu. Yang namanya pendekatan budaya itu penting. Nah, itu yang seringkali luput, tidak hanya di perencanaan di daerah, perencanaan tingkat nasional pun seringkali tidak melibatkan para budayawan. Makanya kenapa sering menjadi gagal pembangunannya, karena tidak menapak. Pembangunan seringkali selalu dihitung oleh pertumbuhan ekonomi yang sifatnya nilai uang lah gitu. Value-nya hanya dilihat dari situ, padahal banyak value yang lain. Nah, itu silakan. Saya justru ingin membaca masukan-masukan dari teman-teman yang sebenarnya saya juga belum melakukan itu. Siapa tahu ternyata banyak ide-ide yang cemerlang yang bisa kita adopsi dalam satu dokumen perencanaan. Itu kayaknya sudah menjawab semua ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang kurang maka nanti ditanyakan lagi. Nuhun. Mangga, yang lainnya silakan mau ngajukan unek-unek pertanyaan. Unek-unek kalau bilang lapar jangan ya, karena saya juga lapar. Pak Oboy, saya belum ketemu Pak Oboy nih. Mana Pak Oboy? Pak Oboy ada? Kameranya dong, Pak Oboy. Pak Boy nyumput, Bu. Hah? Pak Boy ini kayak Pak Boy ya. Pak Boy ini kan menguasai media sosial ya, sehingga kekuatannya itu di situ. Tidak semua orang nyaman untuk berkomunikasi di media sosial. Ada orang yang punya keahlian. Nah, Pak Boy itu bisa memanfaatkan itu. Bagaimana campaign-campaign tentang Bapeda, lebih diarahkan gitu ya. Bagaimana tentang kegiatan sosial budaya bisa Pak Boy create dalam media sosial, bisa lewat stiker, bisa lewat gambar-gambar yang fun gitu kan, yang sehingga membuat orang tertarik gitu kan untuk Bapeda lebih kekinian sekarang. Nah, orang-orang seperti itu dibutuhkan. Makanya
populasi itu pasti saya pikir menyebar normal. Ada orang yang memang senangnya eksak, ada orang yang senangnya sosial budaya, ada orang yang lebih nyeniman gitu kan, suka rada gimana gitu. Nggak masalah, dalam satu komunitas itu memang kita perlu semua orang seperti itu. Sehingga jadi balance, kan membosankan juga. Kalau misalnya semua orang terlalu serius dalam satu komunitas juga pasti bosan. Tapi juga terlalu berisik kalau semua orang misalnya terlalu ini ke seni. Sehingga Allah tuh maha adil saya pikir. Jadi dalam satu komunitas itu pasti ada saja yang setiap orang itu berbeda concern-nya. Nah, Pak Boy sekali lagi itu manfaatkan kekuatan Pak Boy itu dalam penguasaan media sosial. Saya bukan orang yang suka medsos dari dulu, saya nggak punya media sosial. Medsos saya cuma WA saja satu, yang lainnya saya nggak punya. Itu pun jarang-jarang gitu update status gitu tentang pekerjaan apalagi. Karena memang nggak ini aja ya, saya nggak di situ gitu ininya. Nah, teman-teman yang lain terutama nih Pak Boy itu siapa lagi yang senang medsos tuh ya, Bu Yeni ya, Bu Yeni senang ya. Itu bisa memanfaatkan kekuatan media sosial untuk mempromosikan pariwisata, mempromosikan apa yang sudah dilakukan di Bapeda lewat karikatur-karikatur yang menarik. Gitu. Masukkan saja. Tuh Pak Boy udah di unmute tuh. Sok mana Pak Boy? Oh Boy, ambilin kameranya dong. Dia nggak pede kayaknya. Oh Boy, lihat Soalnya dong. dia sering edit foto, jadi dia nggak pede kalau kelihatan gambar aslinya. Mohon bahatur nuhun jangan anak insyaallah. Sok Pak Boy dibantu. Jadi Pak Boy bagian untuk membroadcast lah, menjual dalam tanda kutip ininya Bapeda gitu, program-program Bapeda. Insyaallah mohon Bu. Bapak Ibu yang lainnya silakan. Aedir. Aedir baru bergabung ya. Nanti Pak Iwan juga teman-teman yang lainnya kasih tahu tadi tentang aturan Ekin ke Pak Edir biar nanti ke depan sudah sama pemahamannya tentang isi Ekin teh. Kalau enggak nanti Pak Edir suruh nonton rekaman YouTube-nya aja ini yang sekarang. Oke. Teh Maria mangga. Teh Maria masih di mute Teh Maria. Nah. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Maria dihurungkeun lampuna geura. Udah ini teh. Teh udah. Udah bingung dibuka jendelanya malah silau. Iya ya. Ya Ibu, mungkin untuk Maria karena di Zoom mungkin ngikutin aja untuk Ekinnya, nanti untuk pembuatan dupak ya Pak Iwan, untuk yang di Madya mungkin untuk penilainya nanti. Terus untuk yang kajian sapa warga tadi sudah sama TSI, terus dibimbing sama Pak Iwan juga. Baru ke SPSS Bu, soalnya baru sebenarnya udah tahu SPSS, cuman belum pernah pakai gitu, makanya pas tadi teh, oh gini caranya gitu. Jadi masih belum baru awal ya Pak Iwan ya untuk SPSS-nya ya, analisanya mungkin itu Bu. Jadi Ibu menindaklanjuti kegiatan Sapa Warga ini, kita juga punya forum belajar perencana untuk menggunakan tools dalam pemecahan terkait pengolahan data SPSS. Nanti Bapak Ibu yang belum bergabung silahkan bergabung, karena kita tujuannya belajar bersama gitu kan. Tidak untuk siapa lebih unggul, siapa lebih baik, yang penting kita bisa menghasilkan suatu produk perencanaan dan semua perencana menulis sebagaimana arahan dan surat tugas Pak Kepala Badan seperti itu. Itu Ibu tambahannya. Yang lain masih ada? Bu Esi tanya Rios. Esi. Bu Esi mah jika kan ujung mam gerak di mana kamera nangke. Oh ada. Ujung jalan. Pakai masker lain nama. Oh, mangga Teh Esi mangga. Masih kamute Teh. Dibuka unmute dulu, di-unmute dulu. Unmute dulu. Di-unmute.
Silakan Desi, Lagi di silakan. jalan Om Pak Dewi. Mangga mau bade masihkan iya naon. Oh, kami Bu sareng Neng Maria tadi nembe diajar SPSS kanggo sapa warga sareng Pak Iwan, tapi masih belum paham Bu. Radi lemot. Lolanya, abdi ge sami da tos lola. Ya, nanti Pak Iwan ini aja, Pak Iwan ada fokumnya, ada khusus waktu untuk bahas bareng-bareng gitu. Karena kan sebenarnya hampir sama lah tipikal desa di Kabupaten Kuningan, tapi nanti pasti akan berbeda. Saya yakin akan berbeda program kegiatannya, apalagi desa yang misalnya antara wilayah Kuningan Timur, Barat, Utara, Selatan itu pasti akan berbeda kaitan dengan budaya dan segala macam. Dan itu juga harus, terutama yang budaya ya, saya tuh ingin sekali ada kajian tentang budaya, kearifan lokal, pola pikir masyarakat, karena itu tuh penting. Karena satu program itu akan berhasil jika memang masyarakatnya itu merasa itu menjadi kebutuhannya mereka gitu. Karena seringkali masyarakat itu ketika ada bantuan datang dari pemerintah atau misalnya ada program yang multi-years dari lembaga lain itu dikerjakan, tapi begitu lembaga donor, lembaga ininya pergi, ya udah gitu, mereka selesai aja gitu. Nah itu yang seperti itu kan harus ada kajian budaya yang agak komprehensif. Kenapa sih gitu? Apa karena masyarakat juga nyontoh ya dari pemerintah gitu, bahwa ada pemerintah itu juga cuman ngabisin anggaran misalnya gitu, kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Itu tuh yang kayak gitu harus digali, karena nilai penting juga itu untuk keberlanjutan pembangunan, keberlanjutan program yang kita intervensi. Mangga, Pak Iwan dipandu lagi. Terima kasih Bu Sekretaris. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya Pak. Oh silakan Om, silakan. Mungkin mohon maaf ini sedikit tambahan karena tadi sudah dimulai oleh Pak Oleh ya Bu, Bu Sekban. Printernya. Temannya printer Bu, temannya printer. Mungkin mohon maaf sebelumnya karena kan saat ini juga saya masih apa istilahnya masih pegang atau masih pinjam asetnya dinas untuk saat ini. Jadi mungkin kedepannya kalau misalkan sudah ada komputer di, meskipun bekas lah nggak apa-apa kalau kata Pak Oleh itu. Mohon maaf nih sebelumnya Bu. Iya, saya langsung jawab nih. Kalau di ekonomi itu pasti ada, karena ekonomi itu beli komputernya PC 2. Artinya PC 2 yang sekarang lama berarti bisa dipakai tuh sama Pak Hadi sama Pak Oleh. Ya. Ya. Udah ya Pak Hadi Oleh ya. Udah pasti bisa. Ya, bisa. Cuman tinggal Ya, pikiran printer. Berarti printernya nanti ada yang di switch yang diminta gitu ya. Ya, yang betul. Mungkin nanti tinggal didistribusikan aja sama Bu Kaban. Kapan ya, amin. Saya aminin aja ya. Terus ini Bu, ini mungkin sekedar wacana saja ya, karena perasaan dulu saya pernah ngobrol dengan Pak Iwan gitu kan ya, terkait dengan apa kan memang waktu itu saya masih di pertanian ya Bu, waktu itu saya masih di pertanian. Kita kan sering berkomunikasi terkait dengan ya tata ruang dan sebagainya kan seperti itu. Nah kan memang Bapeda ini kan wadahnya perencanaan ya Bu ya. Wadahnya perencanaan. Saya pikir mungkin alangkah lebih baiknya kalau misalkan ada suatu apa tempat khusus lah ya kayak semacam studio gitu Bu untuk khusus terkait dengan apa pemetaan dan sebagainya, karena kan gini, pemetaan itu kan tidak hanya maksudnya spasial, itu kan tidak hanya terkait dengan ruang tata ruang atau fisik lah gitu kan, bidang fisik, tetapi juga sosial, budaya, ekonomi juga memerlukan itu Bu, seperti itu. Jadi kita berpikirnya terkait dengan mapping ini tidak hanya ruang, tapi juga sosial, budaya itu perlu dukungan dengan mapping seperti itu. Jadi mungkin alangkah lebih bagusnya kalau
sekaya dulu lah Bu, di kehutanan itu kan ada studio ya Bu ya, studio peta kan gitu. Mungkin akan bagus juga di Bapeda juga ada studio peta gitu. Mungkin itu sekedar wacana saja Bu. Terima kasih. Nah, terkait itu kan sebenarnya Bapeda itu sampai saat ini ya di bantuan keuangan provinsi itu sudah approval tuh yang Bapeda itu akan dirombak bangunannya, aula dan beberapa di bagian depan gitu. Rencananya memang saya dengan Pak Kabar sudah ngobrol, mudah-mudahan tidak berubah gitu ya, karena kalau politisi itu kan kadang kita nggak bisa intervensi ya, nggak ngerti lah gitu gimana jalurnya, sudah oke, kegiatan sudah dapat, tiba-tiba di ujung kemudian jadi dapat gitu. Nah sampai saat ini Bapeda tahun depan tuh dapat, kita dirombak gedung Bapeda, nilainya lumayan lah, cukup lah representatif. Aula yang akan dirombak, kemudian bagian depan tuh akan hilang, jadi kita ke belakang. Jadi nanti halaman parkir itu akan lebih besar, termasuk akan dibanyakin ruang rapat. Nah, memang saya itu berencana sudah ngobrol dengan Pak Kaban, nanti akan ada satu ruangan pertama ya. Ruangan yang pertama itu kayak yang di kementerian-kementerian untuk menerima tamu besar, sehingga teman-teman di bidang siapapun itu kalau tamu itu memang cukup diterima di lobi di situ, sudah di situ saja di ruang penerimaan gitu, tidak perlu istilahnya itu bukan media center lah, ada namanya istilahnya, tidak usah masuk ke ruangan kita gitu, kecuali nanti ada pembahasan yang lebih intens baru, yang lainnya cukup di sana. Itu satu. Kemudian saya juga pengen bikin tadi itu studio perencanaan, cita-citanya gitu ya, tapi sesuai dengan namanya studio perencanaan, jadi harus disertai juga dengan peralatan-peralatan yang memang representatif lah ya, itu cita-cita ya, mimpi, mudah-mudahan itu yang tadi itu bisa kita wujudkan tahun depan. Nah, kita berdoa saja nih mudah-mudahan anggaran tentang pembangunan kantor Bapeda, bukan pembangunan, rehab ya, rehab kantor Bapeda itu bisa tidak kecoret lagi lah gitu, karena sampai saat ini sudah approve, sudah oke. Itu teman-teman. Terima kasih. Boleh kan? Oh, silakan. Mau Haji, silakan. Permisi Bu Sekban. Enggak. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah saya tuh pas kemarin silaturahmi dengan Pak Diki, dengan Iwan kemarin, saya minta ke Pak Diki itu sapa warga datanya dari Excel yang resmi gitu. Karena kalau kita di PDF itu kurang bagus. Ya, susah. Maka alhamdulillah saya dapat udah dikirim, alhamdulillah, terima kasih semua kepada Pak Diki. Nah, dan ini kepada teman-teman yang menggunakan data dari Pak Diki itu, tolong jangan dirubah-rubah itu data. Karena itu data resmi dari itu. Jadi mohon kepada teman-teman. Nah, sehingga pada saat dalam penelitian nanti, andai pengguna data itu ada masalah, misalkan data tidak normal atau segala macam, boleh nanti konsultasi saya. Nanti ada teknik transportasi atau di bootstrap supaya dalam sebuah kajian itu jadi tidak merubah data. Ini tolong pada teman-teman jangan berubah data. Kalau ini misal tidak signifikan, misal kalau dia pakai SPSS atau mau pakai metode lain, tolong jangan dirubah. Kita ada namanya resample di sana itu dalam ini. Sehingga ini saya wanti-wanti buat teman-teman itu aja, jangan sampai merubah data itu. Ini karena itu data resmi yang harus kita selamatkan dan kita jaga. Andai pun memang ada data yang memang tidak masukannya tidak normal, itu memang kondisi real di lapangan dan itu diterima aja. Nanti kita dibuat dan disiasati dengan teknologinya yang ada gitu. Jadi itu teman-teman yang paling pokok, dan saya mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah di lapangan, terutama bisa mengumpulkan data yang begitu luar biasanya, sehingga dengan diberinya tugas itu, kalau saya itu ya nggak ada masalah karena itu ada pekerjaan biasa dalam sebuah kajian dan saya itu merupakan aset untuk kalau kita mengkaji, dan itu dengan dibagi-bagi itu malah memudahkan lah teman-teman. Andai pun yang belum mengetahui tentang modelnya atau yang mau dibuat apa kajiannya apa, itu gampang lah diatur itu. Tapi yang jelas teman-teman,
itu harus benar-benar dipahami cara mengelolanya itu data itu. Mau apa saja menggunakan metodologi silahkan, menggunakan apa saja metode silahkan. Tapi andai pun menggunakan data itu benar-benar kita harus dijaga keaslian daripada sebuah data itu. Itu intinya dari saya itu. Jadi menjaga data jangan sampai dirusak gitu. Dengan kadang-kadang tidak signifikan pada saat dia menggunakan SPSS atau yang lainnya itu. Itu saja Bu Sekban barangkali yang disampaikan. Andai pun teman-teman sekarang belum ngerti tadi Neng Maria segala macam itu belajar sama Iwan. Gampang di YouTube juga banyak tuh untuk belajar yang semacam itu. Yang jelas kalau ada keinginan atau belajar, insya Allah bisa lah. Saya juga kemarin melatih bootstrap atau transfer tentang data untuk normalkan itu berapa hari tuh kita buka-buka buku cari referensi itu bisa insya Allah. Dan kita dengan adanya itu semua, kita waktu S1 atau S2 kita kerjain, menganalisis data. Nah kita sekarang diulangi lagi belajar, mengulangi lagi data, mengingat lagi. Itu saja teman-teman supaya kita ini kembali lagi belajar. Karena setelah jadi perencana memang senantiasa kita harus belajar. Nah jadi belajar gitulah teman-teman. Janganlah malu untuk bertanya. Nanti kita tidak bisa membuat angka kredit. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak Pimred atas masukannya. Jadi target kita di Bunga Rampai Desember itu semua perencana menulis ya Pak Pimred ya. Jadi jangan ada kesan hanya 5 orang sebagai batas minimum terbitnya Bunga Rampai gitu kan. Targetnya 13 orang itu menulis gitu kan. Dan ini karena udah dikasih surat tugas sama Bapak Kepala Badan juga gitu, seperti itu. Itu ya Pak Pimred ya. Ya, teman-teman, walaupun ini Bu Sekban, walaupun hanya dibatasi satu kecamatan ataupun beberapa desa, saya berharap teman-teman jangan terpaku dengan data itu. Karena untuk data seluruh kabupaten pun bisa kita kelola kalau dengan alatnya. Dengan alatnya hanya kita fokus mana yang kerjain. Sehingga andai pun ada kecamatan sedikit aja itu. Tapi andai pun ada yang lebih, saya berharap itu tidak membuat teman-teman berkreasi dalam menggunakan data tersebut jadi sedikit, hanya kecamatan itu aja. Karena saya sendiri itu menggunakan data desa atau data satu kabupaten bisa mengerjakan dengan mudah lah itu dengan kerjainnya. Contohnya misalnya kalau bukan SOMSE ini hanya sederhana aja. Supaya teman-teman memahami dengan mudahnya bahwa data ini mudah kalau kita tahu alatnya aja. Jadi dengan adanya satu kecamatan itu sedikit sekali gitu. Jadi andai pun satu kabupaten pun bisa, asal dengan sarana dan alatnya itu. Dan saya alhamdulillah kemarin berapa hari itu saya tuh kerjain, alhamdulillah untuk menangani apa sih yang paling berpengaruh terhadap kesehatan. Apakah dari sistem rumahnya kurang sehat ataupun airnya limbah kurang sehat atau pendapatannya sehat karena pendapatannya kurang atau kurang protein atau segala macam, ternyata ketemulah setelah kita diolah dengan baik. Itu seluruh kabupaten bisa, apalagi yang kecamatan. Apalagi pakai korelasi di antara desa itu bisalah gitu. Nah, maka teman-teman yang jelas kita tidak jadikan data daripada yang ada ini itu benar-benar dipakai untuk inovasi dan juga dipakai untuk berkreasi kita, karena itu data itu luar biasa, bagus sekali kalau kita mau berkreasi. Kata saya ini bisa saya membuat beberapa kali model daripada sebuah kajian dan penelitian ini. Kalau menurut saya itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman pun bisa berpikir ke arah sana. Terima kasih Pak Haji Eka. Ada tambahan dari yang lain sebelum ke Bu Sekban? Iwan, saya ini dulu ya. Silakan, ingin Ibu. menceritakan sedikit ke teman-teman, barangkali ada beberapa yang belum tahu tentang sejarah Sapa Warga. Jadi kenapa kita sampai membuat data Sapa Warga? Kenapa tidak mengambil data kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS ya?
dulu itu sebenarnya dipicu oleh yang pemberitaan secara masif lah, Kabupaten Kuningan itu kabupaten termiskin kedua di Jawa Barat. Sebenarnya fakta itu bukan fakta yang baru, karena memang dari dulu Kabupaten Kuningan termiskin. Cuman karena kemudian ada media sosial, Pak Gubernurnya yang berbicara langsung dan kemudian menjadi viral kemana-mana, menjadi ramai. Nah, data dari BPS ketika itu dilihat agak sulit karena mereka tidak bisa menyampaikan data yang 13% orang miskin itu di mana saja, siapa saja, penyebabnya apa, mereka nggak bisa. Jadi kami waktu itu harus bersurat ke tim penanggulangan kemiskinan nasional lah, yang ada di Watimpres. Kan agak ribet tuh birokrasinya. TNP 2K ya, yang agak ribet birokrasinya lama, sehingga waktu itu Pak Bupati gimana caranya ya, katanya gitu, biar intervensi program kita tuh tepat. Karena setelah dihitung di APBD 2-3 tahun ke belakang itu sebenarnya sudah cukup banyak anggaran-anggaran untuk pengentasan kemiskinan itu. Malah sampai dilihat orang-orang yang mendapatkan bantuan sosial itu dari tahun ke tahun itu saja. Artinya pelatihan pekerjaan dia untuk mengurangi pengangguran diberikan, alat diberikan, bantuan tunai diberikan, tapi tidak merubah gitu. Tidak merubah kondisi, artinya kan ada mental set gitu, mindset tentang budaya menjadi orang miskin, budaya menerima bantuan itu ada satu hal yang buat mereka mungkin hal yang lumrah gitu. Karena kata orang BPS pun waktu itu, ketika mereka mau survei itu sampai yang diumpet-umpetin TV-nya, diapain gitu. Artinya, nah ini persoalan budaya, walaupun mungkin tidak semuanya, bahwa kita masih dalam kabupaten yang kemiskinannya banyak, iya itu kita tidak bisa menutup mata. Ini apa ya? Ada yang share screen. Nah, terus waktu itu Pak Bupati ingin kita punya data real deh, yang versi kita. Tapi biar karena sumber daya kita terbatas, termasuk keuangannya juga, itu jangan sampai harus dihonorir lagi dan segala macam gitu. Akhirnya dibikinlah Sapa Warga. Jadi waktu itu dibikin parameternya, aspek-aspeknya yang sederhana, karena yang akan mengerjakannya itu adalah para kadus atau para relawan lah yang ada di dusun-dusun, RT RW lah misalnya gitu. Sehingga dibikin parameternya yang sangat mudah dipahami, sehingga walaupun mereka tidak usah datang dari rumah ke rumah, kalau kayak saya lah di Gria Bojong Indah misalnya, kan saya tahu ada 75, ada 100 kakak, tapi sebenarnya sekitar 75 yang diisi itu. Saya tahu kondisi orang per orangnya itu kan terlihat, orang ini mampu atau tidak, sejauh apa kemampuannya, bagaimana pendidikannya. Sebagai tetangga kita pasti tahu. Nah, sama di desa juga, yang guyubnya itu lebih tinggi dibanding di tingkat kota yang ada di Kuningan. Nah, sehingga Pak Bupati waktu itu, saya ingat tuh waktu itu, hari Rabu sore kalau nggak salah, saya sudah di rumah, habis asar itu dipanggil lagi, minta dirumuskan. Itu 1 malam loh selesai, besok paginya itu sudah jadi surat edaran yang teman-teman terima itu. Sudah menjadi ada indikatornya, ada parameternya, ada tornya, yang kemudian disebarkan ke setiap dinas, agar dinas itu kemudian turun bersama-sama semua ke sana, menyampaikan ke kecamatan, lebih sebagai kampanye publik bahwa pejabat di Kabupaten Kuningan itu concern soal ini dan sama-sama gitu kan, ingin mewujudkan kepedulian, empati terhadap persoalan kemiskinan Kabupaten Kuningan. Makanya kenapa kemudian datanya menjadi sangat sederhana. Dan perlu juga teman-teman tahu, itu dikerjainnya sangkuriang itu, 1 malam. 1 malam, kemudian raw data dari Disduk Capil yang NIK itu, sama teman-teman yang dari semua bidang, yang para operator, para THL lah, itu kemudian dirapihkan sampai jadi kecamatan dari desa disusun, karena sebelumnya kan masih bersebaran, itu yang kemudian dibagikan ke setiap dinas sesuai dengan kecamatan yang menjadi tugasnya. Nah itu dulu kenapa ada Sapa Warga, sehingga kemudian datanya, kalaupun sekarang teman-teman menemukan kemudian ada data yang ternyata sebarannya tidak normal, sudah tidak usah diperbaiki karena memang kita harus banyak makhluk yang mengerjakannya langsung masyarakat yang ada di sana. Padahal sebenarnya ide dari pemerintah kabupaten adalah bagaimana memberdayakan lingkungan gitu, RT RW, relawannya, karena kita pasti tahu lah, kayak Iwan, Pak Eka pasti hafal siapa tetangga yang mampu, siapa yang tidak mampu, pasti kelihatan. Walaupun mungkin detailnya gitu kan
dia makan sama apa mungkin kita nggak tahu, tapi kan setidaknya kita sebagai tetangga harus tahu ada tetangga kita yang tidak makan, ada tetangga kita yang kesulitan, itu seharusnya kan kita tahu gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang digelorakannya itu adalah semangat kepeduliannya Sapa Warga itu. Sehingga kalau data misalnya terlihat kurang baik itu ya dimaklumi saja, karena memang itu data yang namanya metodologi itu yang digunakan oleh BPS itu kan diuji berkali-kali kan yang namanya metodologi itu. Sementara ini hanya dikerjakan dalam 1 malam dan alhamdulillah gitu datanya terkumpul 376 desa dan kelurahan. Walaupun ada 1-2 desa kalau tidak salah yang memang tidak sampai sekarang belum respon karena nggak tahu masalahnya apa. Itu teman-teman saya memberikan ini aja cerita di balik kegiatan Sapa Warga ini. Baik Ibu. Enggak, Iwan lanjut. Baik Ibu, terima kasih atas arahan terkait dengan cerita Sapa Warga itu seperti apa. Yang pasti saya mewakili rekan-rekan perencana akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa lebih eksplor terkait data Sapa Warga, bagaimana menampilkannya sehingga bisa keluar rekomendasi rencana program kegiatan apa saja yang memang bisa kita sasar untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di desa-desa yang telah digariskan dalam surat tugas Pak Kaban kemarin. Kami juga insya Allah akan menjaga amanat ini. Andai kata perencanaan ada 13 orang ini akan menulis. Kami usahakan. Tadi ada rekan-rekan kita yang sudah bergerak untuk mencoba menganalisis dan kita juga belajar bersama, Pak. Nanti ada Pak Hadi, ada Pak Eka, ada Pak Oleh juga yang akan turut serta untuk melakukan pengolahan secara bersama-sama. Harapannya seperti apa yang disampaikan oleh Bu Tati waktu yang lalu ya target kita November beres gitu kan, agar tidak sampai lewat tahun anggaran seperti itu. Itu mungkin Ibu tambahan dari saya. Yang lainnya sebelum diakhiri atau sebelum ditutup sama Ibu Sekretaris Badan. Mangga Om Hadi, silakan. Mangga Om. Ya, mungkin ini Bu, kalau terkait data Sapa Warga ya, saya sudah mencoba menganalisis kalau sebarannya sih semuanya terdistribusi normal ya. Saya coba sudah terdistribusi. Jadi mungkin tidak ada data yang nyeleneh lah seperti itu. Cuman memang saya coba dianalisis regresi ya. Semua faktor terhadap pendapatan nih karena kan kalau saya menganggap kemiskinan itu dilihatnya mungkin dari pendapatan nih seperti itu, dari pendapatan. Jadi saya mencoba menganalisis pengaruh semua faktor terhadap pendapatan. Memang secara umum tidak ada yang signifikan, cuman kan tidak masalah kalau menurut saya tidak signifikan. Cuman kan mungkin nanti kita bisa melihat kenapa bisa seperti itu, gitu kan ya. Mungkin itu bisa kan kalau pandangan saya setiap penelitian itu tidak mesti harus signifikan kan seperti itu. Tidak mesti harus signifikan. Tapi juga kalau harus digali, kalau misalkan memang hasilnya tidak signifikan, apa yang menyebabkannya? Mungkin lebih ke seperti itu. Mungkin itu Bu, secara umum saya sudah mencoba, mudah-mudahan tidak salah metodenya kan gitu ya. Secara sepintas lah saya coba keseluruhan data se-kabupaten. Memang kalau distribusinya normal, cuman memang dia analisis regresi ada sih satu yang signifikan yaitu kepemilikan lahan, tapi cuma satu seperti itu. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Saya juga gini Bu Sekban, tadi saya nge-screen itu karena kebetulan supaya tahu bahwa saya bukan somsel lah, tapi saya ingin menunjukkan bahwa walaupun saya di rumah ada yang dikerjakan Bu, lapor sama Ibu gitu. Ini Bu, ini gini Bu, ini bukti nyata. Nah, jadi maksudnya saya buat model ini Bu. Jadi pengaruh rumah tidak layak, jamban tidak layak, air bersih tidak layak,
tidak berprotein dalam makan, pendapatan kurang dan terhadap pengaruhnya terhadap ada keluarga sakit di Kabupaten Kuningan. Ini seluruh Kabupaten Kuningan. Ternyata alhamdulillah terkerjakan juga Bu ini. Karena ternyata ini Bu hanya ada pengaruh-pengaruhnya udah ada nih. Jadi sekian persen, jadi pengaruhnya dari rumah yang membuat sakit ini ternyata yang paling besar itu ternyata dari jamban Bu. Sehingga sampai sekarang saya punya kesimpulan perlunya program jambanisasi di Kabupaten Kuningan. Ini jadi ada kesimpulan Bu dari sini juga. Jadi ini menunjukkannya sedikit aja. Jadi nanti program diharapkan ke depan tuh ada banyak jambanisasi, jangan sampai jambanisasi ini di itu. Nanti kesimpulan ke arah sana Bu. Contohnya semacam inilah model yang saya buat ini. Jadi banyak berpengaruh. Itu yang jambanisasi kan berarti ada program yang dari provinsi itu yang ODF ya Pak ya? Iya. Sehingga dari ini aja saya dapat ketahui, yang membuat banyak orang sakit Kabupaten Kuningan ini dari jamban. Bukan dari rumah tidak layak ataupun dari kurang protein, tapi ya yang paling besar itu dari jambanisasi itu. Ini contoh itu. Jadi saya udah buat kesimpulan sedikit lah. Dari sedikit aja Bu. Nanti untuk lebih jelasnya nanti dalam hal yang lain Bu. Ini hanya contoh lah bahwa. Nah Pak Eka, bisa nggak kita juga kalau kan Bajnas itu diberikan amanah untuk mengelola zakat infak sodakoh dari warga Kabupaten Kuningan ya, termasuk di dalamnya PNS. Nah, saya nggak ngerti nih mekanisme di Bajnas. Bajnas kan sebenarnya bukan organ pemerintah ya, seharusnya birokrasinya lebih sederhana, tidak sepanjang di pemerintahan gitu. Nah, ketika ada yang kayak gini nih, misalnya kita ada hasil kajian nih Pak Eka, ternyata di daerah Kecamatan Ciawi Desa mana itu 5 desa perlu jamban berapa ratus, bisa nggak kita ke Bajnas bilang, Pak, udah ini mah jamban behela ta bantuan anak, boleh nggak kayak gitu? Pak Eka orang Bajnas kan? Bajda? Boleh Bu, boleh karena gitu. Ada hak orang miskin itu Bu. Jadi kan pemanfaat untuk orang miskin bisa. Kita bisa ajukan ke sana. Jadi daripada kita ngawur, daripada kita ngawur uang gitu. Bisa Bu. Bisa. Oke. Nah, jadi ini hanya sedikit aja kepada teman-teman, gambar sedikit bahwa dari haji kajian itu kita dapat sebuah kesimpulan dan program gitu tuh. Hanya dari itu. Maksudnya di arah, jadi tidak hanya sekedar penelitian, tapi penelitian ini memberikan manfaat dan masukan bisa. Oh ini ada jalan harus ke sana. Ini aja gitu Bu gitu. Ini bukan ini. Maksudnya saya lapor sama Bu, saya bantu bahwa saya itu ke kantor tuh ada yang dikerjakan Bu gitu perencanaan itu gitu Bu. Saya mah selalu berprasangka baik dah orangnya, ngapain berprasangka buruk, nantinya cepat tua. Makanya kenapa selalu muda, karena selalu berprasangka baik Pak orang. Terima kasih Bu. Oh, tambahan sedikit Bu ya. Mangga, tong nuhunkeun deui pintar tos tadi. Moal Bu. Ini Bu kaitan dengan target sapa warga, pernah ngobrol dengan Pak Kaban. Jadi pada intinya Pak Kaban itu pingin di akhir bulan Agustus sudah ada bukan secara laporan komprehensif, tapi laporan secara ringkasan mengerucut ke arah program kegiatan buat rekomendasi. Intinya buat bahan untuk ke SKPD. Jadi Pak SKPD berarti Pak Kaban kalau begitu hanya sifatnya hanya ringkasannya saja, bukan komprehensif. Saya belum nggak bisa, saya nggak sanggup. Ya betul itu aja katanya. Jadi mungkin kayak tadi Pak Eka sampaikan. Jadi secara analisis secara akhir, rekomendasi seperti ini. Itu aja mungkin Bu arahan dari Pak Kaban sebagai bahan untuk bekal ke SKPD, itu aja mungkin Bu. Oke, jadi, kalau gitu tadi kan di awal saya bilangnya 1 bulan ya. Kalau 1 bulan kan berarti 9 September. Kalau gitu saya ralat. Berarti tolong tanggal 26 Agustus sudah selesai. Kita akan paparan semuanya, walaupun misalnya belum selesai, tapi maksudnya belum rapi lah tulisannya, tapi sudah ada ringkasannya tentang intervensi kegiatan terhadap desa-desa yang menjadi tanggung jawab teman-teman semua. Ya, kayak gitu. Sepakat ya, dicatat Iwan 26 Agustus, hari Kamis. Berarti tanggal 26 Agustus kita ada Zoom meeting lagi ya Bu ya, membahas ini. Ya. Dan semuanya. Kalau Zoom meeting nggak jelas Pak Iwan. Mending di ruangan aja bisa nggak? Gimana Ibu? Kalau
Boleh, mangga. Kalau di Zoom kurang ini kita kumpul aja nanti di ruang ini ruang rapat. Kalau enggak yang kecil yang aula juga nggak apa-apa. Nggak berkerumun juga kita sedikit. Iya. Iya. Baik, berarti tanggal 26 Agustus semuanya paparan 13 orang itu ya Bu ya? Iya. Baik. Tapi Bu, kalau semuanya paparan kayaknya nggak 10 menit saja, Pak. 10 menit saja. Iya, gitu. Intinya saja, Oh, jangan intinya aja. lama-lama. Oh, Intinya iya. saja. Oke, Karena kan 13 orang, 10 menit 130, sudah 2 jam lebih. Tadi hanya 1 menit, Pak Oleh. Pak Oleh kalau Pak Oleh lebih dari 10 menit kartu kuning, nanti kasih kartu kuning. Ya. Baik Ibu, nanti semacam itu ya. Kita agendakan 26 Agustus untuk pemaparan. Ya, semuanya perencana tanpa terkecuali, tanpa ada alasan apapun karena surat tugas Pak Kepala akan memaparkan hasil kajiannya seperti itu. Pada kesempatannya juga teman-teman nih doain Pak Eka kapan uji kom ahli utamanya, mudah-mudahan segera lulus. Amin. 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 Tuh lagi belajar terus Bu itu. Itu di background-nya ada busur panah Pak Eka. Pak Eka tadi di background-nya ada busur panah. Oh iya. Ada panah segala macam, Bu. Itu saya lagi belajar, nggak bisa-bisa geningnya. Kalau nembak saya bisa, kalau nembak saya suka tepat sasaran, sama bowling saya bisa. Tapi kalau panah kenapa nggak bisa-bisanya? Ayo belajar mana? Iya. Kalau nembak saya bisa Pak Hadi. Udah tepat di bulatan itu udah beberapa kali. Iya. Iya, memang harus latihan semoga, Bu. Mangga Iwan lanjut. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau disampaikan? Atau cukup? Mungkin tidak ada lagi Ibu, ada semacam closing statement dari Ibu sebelum ditutup acara hari ini. Silakan Ibu. Mangga. Terima kasih ya teman-teman semua. Kita sampai pada 14.56, kurang lebih 1 jam lebih lah ya. Kita diskusi bersama-sama, sharing lah apa yang harus kita lakukan, persoalan-persoalan apa yang menjadi tantangan kita, tugas kewajiban kita. Saya tidak perlu mengulang lagi apa yang sudah saya sampaikan di awal, sudah jelas. Kalaupun nanti ada yang kurang jelas, ruangan saya selalu terbuka, mangga teman-teman kalau ada yang mau diskusi atau ada yang mau menyampaikan apa yang masih malu-malu atau misalnya sungkan atau apa, kalau disampaikan di grup itu boleh ketemu langsung dengan saya di sini selama memang tidak ada jadwal yang lain. Selebihnya saya mohon ke teman-teman sekali lagi, mari kita menjaga protokol kesehatan karena pandemi ini akan berakhir tergantung dari kedisiplinan kita menegakkan protokol kesehatan, dan di lingkungan kita masing-masing sebagai seorang ASN kita harus menunjukkan ke yang lain bahwa kita termasuk orang yang memang peduli terhadap penegakan protokol kesehatan. Jangan menjadi contoh yang tidak baik, jangan menjadi contoh yang buruk. Dan untuk meningkatkan imunitas, selain juga olahraga, tadi juga saya bilang berpikiran positif dan memudahkan urusan orang lain. Prinsip saya dari dulu memberikan pelayanan itu maksimal mungkin. Kalau bisa dimudahkan, kenapa harus dipersulit? Kalau bisa dipercepat, kenapa harus dilambat-lambatin? Itu yang saya selalu tekankan ke teman-teman yang selalu menjadi rekan kerja saya ketika dulu saya di program, di Litbang, kemudian di ekonomi, sekarang di sekretariat. Saya selalu menekankan ke teman-teman rekan-rekan yang satu lingkungan kerja terdekat dengan saya untuk memberikan pelayanan seperti itu, dan saya harap ke teman-teman juga sama punya semangat pelayanan terhadap teman-teman di SKPD lain, karena kita sebagai si perencana di Bapeda tentu pekerjaan koordinatifnya itu banyak, kita punya pelayanan yang sama seperti itu, agar nanti kita juga ketika kita punya urusan yang lain kita juga dimudahkan urusan kita dan juga keluarga kita. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Hatur nuhun, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Tetap semangat dan jangan lupa 26 Agustus kita akan bertemu insya Allah pada acara paparan analisis data Sapa Warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto bersama dulu, Iwan? Difoto dulu dong.
Ya. Mangga Bapak Ibu dihidupkan kameranya Pak Oboy. Jangan Ya. mematung saja Pak Oboy, dihidupkan kameranya, kita foto. Pak Oboy. Pak Oboy, hidupkan Lagi kameranya. kamera berarti tidak pede, tidak ganteng dan tidak cantik. Pak Oboy. Iya dong, kurang Oh, pede sih Boy. Pak Oboynya ketiduran apa? Ada, kita foto bareng ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Kita paste di sini. Lagi dengan pose lain. 1, 2, 3. Teh Yani, wah Teh Yani ulangi. 1, 2, 3. Oke. Sip. Siap. Nuhun. Ibu hatur nuhun. Untuk- Bapak Ibu sudah. Sami-sami. Bu, Ya. untuk kesepakatan Ekin sampai jam berapa nih? Ekin di laporan. Ayo sampai jam Boleh 5. sampai malam juga nggak apa-apa. Kalau memang waktunya kerja sampai malam, Sampai nggak jam apa-apa. Ya Bu ya, sampai jam kantor aja ya Bu ya. ya Ya, sampai sampai jam 5 aja ya. boleh. Mama, itu kan yang wajib. Tapi kalau teman-teman ternyata masih kerja sampai jam 10, kayak dulu ya Pak Hadi, kita yang ngurusin TNGC sampai jam 11 malam loh, Zoom meeting. Besok paginya hari Minggu lanjut lagi dari jam 8 pagi. Nggak apa-apa, masukin saja, nggak masalah. Ya. Cuman Ya, cuman makasih, kalau Bu. hari Minggu Ya. masuknya kemana Bu? Hari Minggu nggak ada ya. Masukin ke hari Senin. Dikonversi. Sepakat ya, sekali 5 ya. Setengah 5 ya. Sepakat. Mangga. Sekali Bisa, Pak. Ya. Ya. Makasih Bapak Tapi Ibu tidak semua. boleh. Tidak tadi betul kata Bu Sekma, tidak boleh mengerjakan Ekin. Nah, itu aja. Ya, masa misi Ekin, isinya adalah mengisi Ekin. Itu lucu banget. Tidak ada ya Bu ya. Kurang kata-kata ada mah. Ya, duluan. Besar lagi. Mangga Ibu hatur nuhun Bapak. Ya. Mangga ayo. pamit serius. Ya, dadah ya. Dah, sehat Assalamualaikum. selalu. Sip Waalaikumsalam. ya. Dah. Mangga.